hati dan pikiran adik-adik. Oke, sudah siap semua? Kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu, selamat minggu. Tuhan memanggil namamu, selamat minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Lagi. Tuhan memanggil namamu, selamat minggu. Tuhan memanggil namamu, selamat minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selamat hari Minggu adik-adik, kita ketemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Dipersiapkan Alkitab dan Kidung Jemaatnya dan juga hati dan pikirannya terutama dipersiapkan. Kita akan mulai ibadah kita bernyanyi. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan Dia panggil nama saya. Dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil namamu, dengan Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh Kirama, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Kirama, dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil namamu, dengan Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh Kirama, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Kirama. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan membaca hukum Taurat. Hukum Taurat untuk kita minggu ini diambil dari Titah ke-9 dan artinya. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya.
Demikian titah untuk kita minggu ini. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 di hadapan-Mu Yesus ayat 1 dan 2. Adik-adik, marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai epistel untuk kita minggu ini. Yang diambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, Betapa Indah Harinya ayat 1 dan 2. Tuhan
iman kita bersama-sama, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita bernyanyi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Oke adik-adik, sudah persiapkan Alkitabnya? Kita mau baca firman Tuhan dari kitab 1 Samuel. Ayo adik-adik buka di rumah juga ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Untuk adik orang satu atau orang dua yang belum bisa buka Alkitab, boleh dibantu orang tua atau kakak atau abangnya ya yang di rumah ya. Kakak baca di sini, adik-adik juga harus baca di rumah ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel!" Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah engkau memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Allah, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah,
Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian firman Tuhan adik-adik. Nih kakak kasih tahu, mungkin nih orang 345, udah sering nih dengar cerita tentang Samuel. Iya, tapi adik-adik ngerti nggak? Udah ditanam belum firman Tuhan yang mengenai Samuel ini? Pasti belum ya, masih ragu-ragu nih kayaknya. Mungkin juga orang 1-2 belum kenal nih, Samuel tuh siapa sih kak? Ya, kita ulas lagi ya adik-adik, kita balik lagi. Samuel dipanggil Tuhan berapa kali adik-adik? Iya, 3 kali. Tapi dikira Samuel siapa yang manggil? Imam Eli. Makanya dia langsung cepet-cepet ke Imam Eli. Dikiranya dipanggil Samuel, padahal yang memanggil siapa? Tuhan Yesus. Sampai keempat kalinya Samuel langsung menjawab panggilan Tuhan Yesus. Dibilang apa adik-adik? Berkatalah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah adik-adik, kalau adik-adik dengar suara Tuhan, gimana ya? Mungkin adik-adik berpikiran mama, atau mungkin kalau dipanggil sama mama bapaknya cuma iya ma. Tapi enggak kayak Samuel langsung bergegas menghampiri Imam Eli. Adik-adik cuma bilang iya ma, iya pak, tapi enggak langsung disamperin. Enggak boleh kayak gitu ya adik-adik. Adik-adik harus seperti Samuel, dia langsung menjawab dan langsung menghampiri. Nah adik-adik, setelah Samuel menjawab, Tuhan Yesus berkata-kata. Apa yang dilakukan Samuel? Dia mendengar, dia hafal semua perkataan Tuhan Yesus. Sampai keesokan harinya ditanya sama Imam Eli, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Samuel. Terus Samuel menjawab. Samuel kasih tahu semua yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Samuel, tanpa satu kata yang kurang. Wih, hebat ya Samuel ya. Terus apa yang terjadi dengan Samuel kak setelah mendengar suara Tuhan? Adik-adik, dia semakin besar dan semakin takut akan Tuhan. Dia semakin taat, semakin percaya, semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan selain itu, dia juga mengkabarkan firman Tuhan. Jadi bukan cuma didengar perkataan Tuhan, tapi dia juga sampaikan kepada banyak orang. Makanya Tuhan Yesus percaya kepada Samuel, sehingga Samuel dikasih apa adik-adik? Dikasih kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel, supaya bangsa Israel bisa mendengar firman Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik? Adik-adik sudah mendengar kisah Samuel ya enggak? Samuel dia tadinya tidak mengenal Allah, tidak tahu firman Allah. Tapi setelah dia mendengar, terus dia melakukan. Sama kayak minggu lalu ya, kata kakak firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Aster dan kakak Yuli minggu lalu apa? Berbahagialah orang yang mendengar dan melihara. Nah, berarti udah mendengar firman Tuhan, dipelihara di hati dan di pikirannya. Nah, sekarang adik-adik bukan hanya mendengar, disimpan di dalam hati dan disimpan di dalam pikiran, tetapi melakukannya. Sama seperti Samuel, dia mendengar, terus disimpan di dalam hatinya, terus dia lakukan, dia kabarkan firman Tuhan ke seluruh bangsa Israel. Nah kak, bagaimana aku bisa mendengar suara Tuhan seperti Samuel?
Nah, adik-adik mendengar suara Tuhan mungkin nggak secara langsung ya. Sekarang kita mendengar suara Tuhan melalui apa ini? Alkitab. Ya, mendengar suara Tuhan melalui Alkitab, yaitu misalnya adik-adik pagi-pagi siapa nih di sini yang suka baca satu ayat Alkitab atau suka buka YouTube renungan pagi? Wah, hebat. Kakak kasih jempol nih buat adik-adik. Kalau memang mendengar membaca renungan setiap pagi atau membaca satu ayat Alkitab setiap pagi, setiap hari. Apalagi Kak, selain itu kayak sekarang nih, apa nih? Sekolah minggu. Nah, adik-adik siapa nih? Di rumah sekolah minggu masih dibangunin? Enggak ya? Kalau sudah besar, adik-adik tahu kalau hari Minggu itu adalah ibadah sekolah minggu. Jadi harus ingat, jangan orang tuanya yang ingat, tapi adik-adik sendiri yang mengingat. Oke? Begitu sikap anak Allah. Nah, tadi sudah mendengar Kak, mendengar dari renungan pagi sama ibadah sekolah minggu. Sekarang melakukan. Bagaimana kita sudah mendengar firman Tuhan terus melakukannya Kak? Bagaimana adik-adik? Ya, contohnya nih ya, dalam firman Allah yang ada di dalam Alkitab, kasihilah sesamamu. Berarti kasihilah berarti mengasihi, berarti tolong menolong, bukan cuman sama mama papa, tetapi kakak, abang, adik, nggak boleh berantem. Nggak ada tuh di dalam firman Tuhan adik-adik harus berantem, nggak ada. Harus mengasihi, apalagi mengasihi musuh. Misalnya teman kalian suka ngejek, itu tidak boleh dibenci, tetapi harus dikasihi supaya dia juga bisa mengasihi kita. Wah, ternyata dia nggak balas, ternyata dia malah baik, dia jadi baik juga. Nah, itu yang bagus adik-adik. Apalagi adik-adik, nih kakak punya contoh nih, yang paling sering ini adalah karena saat ini pandemi ya, adik-adik seringnya di rumah, ketemunya sama mama dan papa. Ayo, tita keempat apa ya? Tita keempat, kakak salah, tita kelima apa ayo? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Apa adik-adik? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Dibilang disuruh hormati, bukan yang hormat, bukan gitu. Tapi apa adik-adik? Pada saat mama papanya manggil nih, misalnya nih ya, dipanggil, Wen, tapi Wen lagi di kamar nih. Iya ma, cuman diem aja. Harusnya langsung disamperin. Misalnya, Wen kerjakan itu PR-mu. Iya, ntar lagi ma, lagi asik nih main game. Wah, itu boleh nggak ya adik-adik? Itu berarti tidak menghormati orang tua. Sama nih kayak video kakak nih. Kakak mau kasih contoh bagaimana anak yang tidak mendengarkan, ya, dia tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Kita lihat dulu yuk videonya. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap.
Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. "Lala, kenapa?" tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. "Leher Lala sakit sekali, Bu," ujar Lala. "Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi," kata ibu. "Ayah ambilkan obat ya," ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. "Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat," ujar Lala pelan. "Lain kali Lala tidak akan seperti itu lagi." Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik tadi sudah lihat kan? Namanya siapa? Lala. Nah, kalian sudah lihat bagaimana si Lala tidak mendengarkan perkataan papanya. Dibilang jangan makan es krim, tapi dia diam-diam makan es krim. Apa yang terjadi adik-adik? Iya, dia kena radang tenggorokan, jadi sakit. Itulah adik-adik bagaimana dia tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Ya adik-adik, firman Allah itu bukan berasal dari Alkitab saja, bisa dari mana saja. Misalnya perkataan orang tua, nasihat-nasihat dari orang tua. Kalau orang tua bilang adik-adik jangan makan es krim, seharusnya tidak boleh makan es krim. Kalau adik-adik dibilang mengerjakan PR, seharusnya mengerjakan PR. Kalau adik-adik disuruh stop main game, stop main game. Karena apa? Itu buat kebaikan adik-adik, bukan kebaikan orang tua ya adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau jadi seperti Samuel? Wah, bagus. Bagaimana adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya ya adik-adik? Supaya apa adik-adik? Supaya adik-adik semakin mengenal Tuhan dan semakin taat dan takut akan firman Tuhan, sehingga adik-adik menjadi anak-anak Tuhan. Nanti biar adik-adik ke surga bersama di kerajaan Allah ya adik-adik ya. Sekarang adik-adik harus mau mendengarkan dan memelihara di dalam hati, pikiran. Terus apakah? Melakukan firman Allah di mana saja. Oke adik-adik, sekolah minggu? Oke. Demikian firman Tuhan adik-adik. Kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati itu menjadi firman yang bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan kakak Yayet. Kiranya semua adik-adik yang mendengarkan dapat memelihara dan juga melakukan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat dan Tercurah ayat 1 dan 2. Oh
Jadi kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan memberkati. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Untuk adik-adik yang beribadah dengan baik, dengan hikmat, kakak acungin jempol 2. Buat adik-adik yang belum seperti itu, minggu depan harus hikmat dan baik beribadahnya ya.